Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita semangat. Sok silakan. Semuanya hadir. Silakan pimpin doa kayak. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Silakan untuk literasi silakan baca Asmaul Husna. Terima kasih. Ada yang tahu apa itu puasa? Kelompok 1, puasa itu apa? Puasa menahan lapar dan haus. Menahan lapar dan haus. Kelompok 2, puasa itu apa? Menahan dan haus. Kelompok 3, puasa itu apa? Menahan lapar dan haus. Kelompok 4, menahan lapar dan haus itu puasa ya. Puasa itu menahan lapar dan haus dari kapan? Dari mulai sampai matahari terbenam. Ikuti bersama-sama. Manjada wajada. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Di
kita sebagai pelajar itu harus sungguh-sungguh dalam belajar, jangan malas-malasan. Supaya apa? Supaya kita mencapai cita-cita dengan mudah. Cita-cita kita akan tercapai, kita akan berhasil, yaitu dengan modalnya bersungguh-sungguh dalam belajar. Sekarang kalian nanti harus mampu menjelaskan pengertian dari ketentuan puasa. Nanti bisa menjelaskan pengertian dari ketentuan puasa dengan bahasa sendiri. Kemudian membuat peta konsep, ya. Membuat peta konsep puasa, misalnya kemudian puasa terbagi menjadi dua, ada yang puasa wajib dan juga ada puasa yang sunnah. Nanti silakan kalian digambar, ya. Nanti dikasih tugas. Sekarang kita akan masuk bab tentang puasa. Aku bangga mampu berpuasa. Puasa itu apa sih, Pak? Puasa itu menahan diri dari lapar dan haus mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Dalilnya apa kita diperintahkan untuk berpuasa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita diperintahkan oleh Allah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu berpuasa. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa sih itu takwa? Takwa itu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan nanti akan dibalas oleh Allah. Apa balasannya? Yaitu surga Allah. Inna al-jannatu uiddat lil muttaqin. Sesungguhnya surga itu diciptakan untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang atau anak-anak yang solehah dan menjadi anak yang bertakwa yang telah akan mendapatkan surga. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua itu syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa yang pertama Islam. Harus baca syahadat. Orang non-Islam nggak boleh puasa. Harus baca syahadat, kemudian masuk Islam, baru boleh berpuasa. Yang keduanya harus balik. Balik itu umur sekitar 9 tahun sampai 15 tahun. Pak, bagaimana kalau anak-anak? Misalnya umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Itu boleh puasa enggak? Wajib ke puasanya? Enggak, wajib karena belum balik. Ya, kalau laki-laki itu umur 15 tahun sempurna. Kalau perempuan umur 9 tahun sudah ada yang balik, ya. Sudah menstruasi sekitar kelas 5 SD. Kelas 4 aja kalau sudah ada ciri-ciri balik itu hukumnya sudah wajib. Tapi pas saya belum ada ciri-ciri balik, berarti puasanya cuma latihan saja, ya. Tidak wajib, ya. Pahalanya ya dapat. Kemudian sehat akalnya. Akalnya harus sehat orang yang berpuasa itu, ya. Kalau orang gila di jalan itu nggak wajib puasa, ya. Makanin sampah, nemu makanan dimakan, nah itu namanya orang gila. Kemudian yang selanjutnya mampu, tidak ada halangan, tidak sedang sakit, tidak sedang jalan-jalan jarak jauh, ya. Tidak sedang mau melahirkan ataupun hamil, tidak ada halangan, berarti mampu, itu wajib puasa. Kemudian syarat-syarat puasa apa aja? Ada yang tahu syarat puasa itu kan? Ada 2, ya. Yang pertama niat. Jadi niat di malam hari, jangan sampai kita kelupaan niat. Kalau kita lupa niat, puasa kita tidak sah. Tapi harus puasa, walaupun tidak niat, puasanya enggak sah. Tapi harus puasa, menahan lapar saja. Enggak boleh. Si Jahra misalnya, ya. Si Jahra ini malamnya lupa sholat tarawih, tapi habis sholat tarawih langsung keluar, nggak ikut niat puasa. Pas sahur ikut sahur, tapi lupa nggak niat, harus puasa, ya. Tapi nggak sah puasanya, nanti harus dikodok karena syaratnya harus puasa. Kemudian menahan dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, dari makan dan minum, ya. Kemudian antara istri dan suami itu nggak boleh, ya. Kalau lagi puasa itu syarat sah puasa. Kemudian rukun puasa yang pertama sama rukun puasa itu dengan syarat puasa. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Kemudian sunat puasa banyak, ya. Amalan-amalan puasa itu ketika puasa kita disunatkan untuk baca Al-Quran, tadarus, kemudian disunatkan untuk berbuka puasa dengan hal-hal yang manis. Contohnya kurma, kemudian disunahkan untuk minum susu, boleh susu juga. Disunahkan untuk berbuka puasa dengan cepat. Ketika azan, beduk,
masuk berbuka puasa. Kemudian sunat selanjutnya yaitu mengakhirkan makan sahur ya. Makan sahur disunahkan untuk akhir, jangan di awal. Seperti jam 1 sudah sahur, itu akan lemas tubuh kita ya. Jadi kurang asupan makanan karena di bawah puasa kita kan lemas. Tapi kalau puasanya di akhir, sahurnya diakhirkan, itu akan membuat tubuh kita menjadi kuat. Kemudian hal-hal yang dapat membatalkan puasa, yang pertama itu makan dan minum. Sudah jelas, yang namanya puasa kan menahan dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Kalau makan dan minum berarti hukumnya batal. Yang kedua, hubungan suami istri nggak boleh ya. Kemudian muntah dengan sengaja pengen buka puasa, Denisa ini kerongkongannya pakai pensil ditolong sampai ke kerongkongan sini, itu akan muntah dengan sengaja, makanya nggak boleh. Nanti kalau sudah seperti itu hukumnya batal puasanya. Kemudian haid dan nifas, yang yang dapat batalkan tuh haid. Jam 9 pagi sudah haid, udah makan langsung ya, nggak usah nunggu saya nanti nunggu maghrib takut batal puasanya, padahal sudah batal. Ketika haid sudah batal. Ataupun nifas itu seperti orang yang sudah melahirkan ya, nifas itu nggak boleh puasa sampai beres nifasnya baru boleh puasa. Paham itu? Ngerti ya, silakan dibuat kita akan mengerjakan sebuah tugas ya. Silakan kalian bikin tentang konsep tentang berpuasa, dikerjakan secara kelompok ya. Kalau mau mengerjakan temannya yang satu kelompok silahkan dikerjakan, membuat peta konsep puasa ya. Membuat peta konsep puasa silahkan dikerjakan. Silahkan dikerjakan ya. Kalau ada yang kurang mengerti, kurang paham, silahkan ditanyakan. Ya, so silahkan dikerjakan, selamat bekerja. Kalau sudah selesai, so silakan dari kelompok 1 untuk dipresentasikan hasilnya. Coba perlihatkan ke depan. Coba lihat, angkat hasilnya. Coba lihat. So silakan coba dijelaskan menurut bahasa sendiri. Angkat kertasnya. Puasa dibagi menjadi 2, ada puasa wajib dan puasa sunat. Puasa wajib, puasa Ramadan, puasa Natal, puasa kafarat, puasa qada. Puasa sunat, puasa Senin, Kamis, 6 hari di bulan Syawal, Arafah, Asyura, Ayamul Bid, Sya'ban, Daud. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan nggak dari kelompok 1 penjelasannya? Nggak ada. Kalau ada, dilanjut ke kelompok 2. So silakan. Udah selesai kan? So silakan dipresentasikan, dijelaskan. Berdiri. Ayo so, silakan. Silakan dijelaskan menurut bahasa sendiri ya. Puasa terbagi 2, puasa wajib, puasa Ramadan, puasa Natal, dan puasa kafarat. Puasa sunat, puasa Senin Kamis, puasa Syawal, dan puasa Arafah. Oke, terima kasih. Ya, beri tepuk tangan dulu dong. Selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4 sudah selesai? Sebelumnya coba perlihatkan. Coba lihat. Hasil kelompok 4. Silakan dijelaskan pengertiannya seperti apa sih puasa itu dari menurut bahasa sendiri ya. Puasa terbagi 2, puasa wajib dan puasa sunat. Puasa wajib, puasa Ramadan, puasa Natal,
Kamis, puasa Syawal, dan puasa Arafah. Ya, terima kasih. Semuanya sudah selesai ya. Semuanya paham? Paham. Jadi puasa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama puasa wajib. Puasa wajib itu apa saja? Yang pertama puasa Ramadan ya. Setiap Ramadan kita berpuasa itu hukumnya wajib. Yang kedua puasa nazar. Puasa nazar itu wajib. Gimana sih puasa nazar? Puasa nazar itu kita misalnya si Ulfa kalau saya juara 1, saya akan puasa juara 1 lomba lomba ngaji misalnya ataupun tahfidz, dia akan puasa. Nah, puasa tersebut kalau si Ulfa dari ranking 1 itu namanya puasa nazar. Itu hukumnya jadi wajib. Apa orang pasal ngomong aja nggak boleh ya, itu harus dikerjakan puasa seperti itu. Ataupun kalau saya udah disunat saya mau puasa, kalau laki-laki ya, nah itu hukumnya wajib. Kemudian puasa kafarat, puasa kifarat juga hukumnya wajib ya. Kemudian puasa kodok, pada bulan Ramadan kalian ada yang bolong, misalnya haid ataupun yang lain sebagainya ataupun sakit, itu harus dikodok puasanya di bulan yang lain di luar bulan Ramadan. Kemudian puasa dibagi yang keduanya, bagian keduanya itu puasa sunnah. Jadi ada puasa wajib dan juga ada puasa sunnah. Yang puasa sunnah yaitu yang pertama puasa Senin Kamis, kosong tara. Biasa enggak? Senin Kamis belum ya? Gak apa-apa, nanti belajar. Kemudian ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Setelah bulan Ramadan, bulan Syawal kalian berpuasa 6 hari. Itu puasanya seperti Yaumud Dahri, puasa sepanjang masa. Itu 6 hari ya. Ini berat setelah puasa Ramadan, kemudian Lebaran, kemudian puasa 6 hari yang jarang yang melakukan. Kemudian puasa Arafah yang tanggal 9 Dzulhijjah biasanya kita melaksanakan puasa sunnah Arafah. Kemudian Asyura, kemudian Yaumul Bait, kemudian bulan Sya'ban, kemudian puasa Daud. Puasa Daud itu puasa yang sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. 1 bulan berarti 15 hari puasanya, 15 hari enggaknya. Jadi dijijak 1 hari puasa, sehari tidak puasa. Paham? Apakah kalian mengerti pelajaran kali ini? Apakah ada kesulitan? Kesulitan dari pelajaran ini ada enggak? Ya. Apakah ada hal yang dapat peserta diambil dari pelajaran ini? Ada enggak pelajaran yang diambil? Kita alhamdulillah sudah tahu daripada pengertian puasa ya. Jadi kesimpulannya puasa itu terbagi menjadi 2, ada puasa sunnah dan juga ada puasa yang wajib. Kalau puasa wajib diantaranya puasa Ramadan, puasa nazar, puasa qada. Sedangkan puasa sunnah yaitu puasa Senin Kamis, Yaumul Bait. Yaumul Bait itu puasa ketika bulan purnama. Bait itu telur, yaum itu hari telur. Hari telur itu ketika bulan menjelang tanggal 13, 14, 15 lagi bulat-bulatnya. Makanya disebut Yaumul Bait karena bulat seperti telur, itu disunahkan untuk puasa ya. Kemudian ada puasa Arafah dan puasa yang lainnya ya, puasa Daud itu puasa-puasa yang disunahkan. Mungkin pelajaran kita dicukupkan sampai di sini ya. Silahkan rapih-rapihkan dulu bukunya, bikin doa, nanti kalian setelah rapih ya, silakan rapihkan dulu bukunya. Sebelum pulang coba jawab pertanyaan ya, siapa yang bisa nih? Dan bisa aja ya. Kelas coba sebutkan puasa yang wajib dilakukan. Puasa apa saja? Dan puasa qada, ada puasa Ramadan, ada puasa nazar dan juga qada dan juga kifarat. Kelompok 4, puasa apa saja yang disunahkan?
Sok silakan sebutkan. Puasa Senin Kamis, puasa Syawal, dan puasa Arafah. Ya, berarti kita tidak ada kesulitan ya. Apakah ada kesulitan dalam pelajaran ini? Ada pertanyaan? Apa sudah cukup? Kalau sudah cukup, silakan KM pimpin doa. Siap berdoa mulai.